Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini, tanggal 7 Agustus 2020. Ya, jadi market rally 3 hari. Apakah Jumat masih rally? Ya, jadi saya rasa sulit. Ya, nanti saya akan jelaskan di belakang. Nah, sebelum itu buat teman-teman yang belum follow Instagram Silent Trader Academy, TikTok Silent Trader Academy, dan juga belum subscribe YouTube channel Silent Trader Academy, atau bahkan belum join di Telegram Silent Trader Academy, ya bisa join. Linknya ada di deskripsi. Jadi banyak sekali info-info, insight-insight gratis yang teman-teman bisa dapatkan kalau teman-teman follow, join, subscribe media sosial kami. Nah, kita lanjut. Sebelum lanjut, saya mau sedikit kasih pencerahan dulu. Ya, tadi ada yang request, Om, bahas bandar KF dong, gitu. Saya mungkin nggak mau bahas bandarnya, tapi yang mau saya tekankan ialah pelajaran apa yang bisa diambil. Ya, jadi saya dapat info di grup Telegram di suspend, ya. Saya nggak tahu yang di suspend KF atau INAF-nya atau dua-duanya, ataupun nikel SMBR juga. Tapi saya rasa KF INAF-nya. Nah, kalau kita cek, ini dibanting habis-habisan. Ya, diguyur. Ya, diguyurnya nggak parah sih ya. Diguyur dari ARA gitu kan. Dari auto reject atas gitu. Ya, dari auto reject atas. Kalau kita cek aja dia. Kita cek stock price. KF aja. Kita ambil contoh KF. Setahu saya yang guyur itu ada, bisa ke track ini. AO. Oh, ini pada panic selling. Panjang ya kalau kita mau track ya. Panjang sekali. Jadi intinya ada broker yang taking profit. Ya, ada broker yang taking profit. Ya, memang sekali dia taking profit gitu kan, diguyur habis-habisan gitu. Jadi langsung serempak KF INAF. Ya, jujur saya member tanya, Om, KF INAF gimana? Saya nggak pernah mau jawab karena saya sendiri nggak suka sama Asabri. Bukan nggak suka sih, sudah ketinggian untuk saya incar. Saya tipenya tradingnya yang ya dibilang low risk nggak juga, tapi lebih bijak dalam arti seperti ini. Ini pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari KF INAF. Ya, member nanya. Jadi banyak, maupun member maupun non member ya, itu pada nanya, Om, INAF KF masih boleh dibeli gak? Gitu kan. Jadi kalau kita lihat chart per minita pun ya nggak salah, masih bagus. Ya, tapi permasalahan yang mau saya tekankan di sini ialah bijak gak sih kita beli pada saat harga sudah tinggi? Gitu. Jadi kita kalau ngomong how to be a wise trader, ya bagaimana cara kita menjadi trader yang bijak, dalam hal apapun, kita tahu bijak bahwa bijak itu menandakan kita bisa mengambil keputusan yang tepat, ya kan, berdasarkan situasi, kondisi, ataupun data-data yang ada. Ya, data-data dan fakta yang ada, kita bisa ambil keputusan setepat mungkin dan seakurat mungkin dengan mempertimbangkan berbagai risiko-risiko ataupun keuntungan yang ada. Ya, kalau kita ambil contoh INAF dan KF, ya, kalau kita ambil contoh INAF dan KF, gitu kan, ya, yang mau saya sampaikan ialah bijak atau enggak gitu. Jadi member pada nanya itu di sesi 2, ya intinya sebelum diguyur oleh bandar gitu, pada nanya, Om, masih boleh kejar gak? Saya ingat banget waktu itu harganya sudah di 3.400 ya, harganya sudah di 3.400, which is itu sudah mau 20% ya, udah mau 20% ya, masih mau dihajar. Logikanya ya kan, batas atas 25%. Ya, batas atas 25%, harga sudah 20%. Ya, maksimal yang bisa kita dapat 5% dengan asumsi besoknya nggak naik lagi. Ya, kita ngomong asumsi biasa bahwa dari 20 cuman mentok ke 25. Cuman potensi 25%. Itu satu. Ya, sedangkan potensi loss kita dari 20% itu bisa sampai ke 0% ataupun bahkan minus 7%. Berarti potensi kerugian kita kalau kita bandingkan berdasarkan batas atas dan batas bawah, reward kita 5%, loss kita berarti kurang lebih 27%. Apakah itu bijak? Ya, itu satu. Coba Bapak Ibu renungkan. Ya, tentu menurut saya tidak bijak. Memang saham-saham yang auto reject atas besoknya masih potensial naik, masih sangat potensial naik. Saya nggak menampik.
Ya, tetapi kalau kita bandingkan faktor risk reward-nya dengan asumsi bahwa pakai batas atas batas bawah, itu sudah nggak bijak. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, kalau kalau harganya waktu itu masih di sini, iya masih begini, di auto reject, masih boleh kejar nggak? Sebenarnya udah nggak bijak, tetapi masih oke. Kenapa? Karena range harganya cuma di 1000. Ya, range harga awalnya cuma 1000, tiba-tiba naik 1500, masih wajar. Tapi dari 1000 sekarang harganya sudah ke 3000. Ya, 1000 ke 3000 itu sudah profit 200%. Ya, dan terakhir saya cek Bandar masih pegang banyak sekali di bawah. Artinya dia akan siap untuk melakukan taking profit kapanpun. Auto reject 2 kali pun tetap profit banyak. Karena apa? Karena megangnya di bawah. Nah, kita mau kejar di harga atas di 3.500 gitu kan, 3.400 dengan risk reward yang ngejomplang, risknya lebih tinggi sekali dibandingkan reward. Ya, apakah bijak? Ya, itu yang kedua. Ya. Nah, yang ketiga yang harus diperhatikan ialah kalau memang kita mau beli saham Inaf KF, boleh. Tapi kenapa nggak kita beli pada saat koreksi? Ya, kenapa kita belinya pada saat dia sudah naik 3 candle beruntun? Gitu. Itu yang ketiga. Itu yang keempat berarti ya. Keempat atau ketiga itu. Ya, jadi coba dipahami kata-kata saya. Kalau kita mau beli, kenapa kita nggak beli pada saat koreksi? Ya, kenapa pada saat dia sudah mau arah, ya, pada saat dia sudah mau arah 2 hari, ya arah yang kedua kali, kenapa kita baru mau beli? Kenapa kita nggak beli pada saat dia sebelum auto reject atas? Gitu. Ya, padahal saya sebenarnya sudah kasih clue di morning briefing, setidaknya dia akan turun, dia balon meletus, nutup gap, setelah nutup gap akan ada potensi rebound. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan dengan jeli, tentu tahu dan tentu bisa memanfaatkan ketika dia nutup gap, meskipun gap yang ditutup tidak sempurna gitu, tapi ada potential rebound dan rebound. Ya, nah mungkin teman-teman berpikir, farmasi kan bagus sekali newsnya. Ya memang, memang KF dan Inaf ya, terutama dua itu newsnya bagus ya, sentimennya bagus ya tentang vaksin, meskipun memang belum tahap baru uji klinis gitu, tapi tentu menjadi sentimen yang luar biasa, itu nggak salah. Ya, tapi kalau masalah bijak atau enggak, tentu nggak bijak. Ya, jadi ilmu baru kalau mau beli pada saat dia koreksi. Jangan pada saat dia sudah mau arah hari kedua, kita masih hajar. Ya, mending hajar ketika harganya masih belum naik 10% ke atas. Ini harganya sudah 20%, dengan rewardnya cuma 5%, kita masih mau hajar. Dengan posisi Bandar yang akumulasinya di sekitar 1000-an, 1500-an gitu, ya, yang siap untuk menjual kapanpun yang dia bisa, ya kan? Tetapi beda dengan kita. Kita mau beli di 3000-an, 3500, Bandar sudah siap buang. Ya, Bandar ARB 3 hari pun nggak akan rugi. Gitu, jadi nggak masalah. Yang masalah kita. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Ya, terutama buat teman-teman yang nggak ngerti bandarmologi, ini akan menjadi fatal sekali. Oke, jadi saya nggak akan bahas Bandar ya. Dan sekarang gimana Om yang sudah pegang ya? Kalau yang sudah pegang disuspend pula, ya sudah. Biasanya kalau sudah disuspend, ya ini kan kemarin sempat ini keluar langsung koreksi turun, ya. Sekarang dia arah lagi disuspend langsung. Ya, ketika dia disuspend, biasanya kalau nggak disuspendnya makin lama, ya panic selling-nya makin terjadi. Artinya apa? Balon meletus yang kedua. Ya, balon pertama ditiup sudah meletus, sekarang balon kedua ditiup makin meletus. Ya, meletusnya kemana Om? Ini sulit, ini harus dicek bandarnya, tapi saya rasa mungkin akan terjadi panic selling setidaknya 1-2 hari. Setidaknya. Bisa lanjut kalau bandarnya distribusi. Nah, maka dari itu Bapak Ibu harus jeli menentukan bandarnya distribusi atau tidak. Ya, tapi saya tidak akan bahas pergerakan bandarnya. Yang mau saya singgung ialah pelajaran penting buat kita untuk tidak mengejar harga saham yang sudah seperti ini. Boleh, tapi ada reason yang kuat.
Kalau nggak ada reason yang kuat, apalagi cuman kena news, gitu, itu fatal dampaknya. Ya, boleh saja nggak salah gitu kan, tetapi kita harus pilih, ya, bijak atau tidak, gitu. Ya, poin-poin yang tadi saya sebutkan coba direnungi. Oke, kita balik ke market, ya. Bagaimana kondisi market? Oke, saya singkat saja karena sudah malam juga gitu. Kalau kita cek market, ini sudah 3 hari naik, ya. Jadi kalau saya gambarkan kemarin kan dia pas di trendline, ya ada potensi koreksi gitu kan, saya gambarnya seperti ini. Gitu kan, harusnya ya, menurut saya wajarnya seperti ini, tapi dia malah breakout. Padahal asing juga masih jualan gitu. Tandanya apa? Tandanya sebenarnya ini masih mengkhawatirkan, ya. Ini masih mengkhawatirkan. Kenapa? Singkatnya gini. Asing porsinya masih mendominasi. Setuju ya? Asing porsinya masih mendominasi meskipun makin lama makin tergerus sama investor domestik, tapi tetap sekali dia buang barang, market bisa jatuh seperti Senin kemarin. Tandanya dia masih sangat mendominasi pergerakan market. Oke, itu hal yang pertama harus kita perhatikan. Kedua, ketika asing buang barang, ya, contoh seperti ini. Kita ambil contoh BBRI. BBRI dibuang sampai ke 2.900. 3.000 lah taruh. Ya, asing buang di 3.000, iya kan? Harganya sekarang 3.100. Ya. Jadi yang kasarnya yang kurang pintar siapa jadinya? Ya, seakan-akan terlihat bahwa investor asing yang kurang pintar. Kenapa? Dia jual di 3.000, harganya naik. Sama kalau kayak kita retail, istilahnya itu habis di cut loss terbang. Gitu kan? Sama, kondisinya sekarang asing sama. Ya, dia buang barang 3 hari langsung naik lagi. Ya, jadi bahkan banyak saham-saham yang sudah naik sebelum hari Senin, ya, di atas harga sebelum dibanting. Seperti itu. Nah, tandanya apa? Tentu ini hal yang janggal bagi kita pengguna analisa foreign flow gitu. Jadi saya menghimbau untuk teman-teman, selama periode Agustus dan September, kita harus berhati-hati tetap. Jangan terlena dengan kenaikan market sampai benar-benar kita dapat data bahwa market kuartal 3 gitu, ekonomi kita di kuartal 3 ataupun nanti di kuartal 4 perlahan membaik. Itu baru sudah ancang-ancang, baru kita mau sedikit nambah porsi untuk invest baru oke. Tapi kalau selama periode ini Agustus September, saya yakin nanti sangat mungkin akan ada kejutan-kejutan lagi di IHSG. Sangat amat mungkin, ya. Jadi sampai 2 periode ini kita nggak boleh lengah, ya. Money management kita tetap harus diatur agar meskipun hancur nanti dibuat babak belur oleh asing, cash kita siap. Kita siap untuk average terus saham-saham yang bagus, dan nanti kita tinggal petik hasilnya di kuartal 3 dan kuartal 4. Gitu, ya. Itu hal penting yang ingin saya sampaikan. Singkat saja. Oke, jadi kita cek ya crude oil, Brent oil. Oke, ini tadi sempat naik ya, Nah, kan naik. Jadi nanti cek aja ya, Medco Elsa secara technical analysisnya bagus sih ya. Secara technical analysisnya Medco Elsa cukup bagus ya. Dan buat teman-teman yang VVIP yang sudah average gitu kan, untuk Medco dan Elsa sudah profit banyak. Bahkan Elsa ya sudah dapat dividen. Oke, sudah dapat dividen 5%. Sekarang harganya kalau sudah di average sudah profit lagi. Sudah profit dividen 5% tambah capital gain. Itu seharusnya sudah profit. Tetapi yang nggak average, ya salah sendiri. Saya sudah kasih area average, saya sudah instruksikan. Kalau tidak dilakukan, ya resiko teman-teman. Gitu, contohnya JSMR, banyak yang bilang, average sekarang boleh gak? Loh, kenapa gak dari kemarin? Ya, waktu dia di 3.700 gitu kan, ataupun dia di bawah 4.000, kenapa gak di average? Ya, kalau di average harusnya setidaknya sudah mulai minus, berkurang lah. Ya, berkurang dia punya loss-nya gitu. Ya, tapi ini sayang sekali untuk kayak JSMR, ini dia break trend line sih, ya. Ini JSMR sayang sekali, padahal ya perusahaannya sih bagus. Ya, jadi ya ini yang digambarkan pullback terus lanjut turun. Nah, ini sebenarnya jasa marga
warning juga ya. Tetapi kalau saya cek secara fundamental ya memang masih bagus gitu kan. Economic mode juga tinggi ya, jalan tol wajar. Jadi saya rasa masih boleh kita hold ya, masih boleh kita hold, masih boleh kita average. Oke. Jadi kalau kita cek ya rata-ratanya itu Jasa Marga itu di kisaran ya, kalau dia memang ngikutin trend line gitu kan, kalau dia memang ikutin trend line ya, kalau memang dia ikutin trend line seperti ini kan, harusnya dia masih ada potensi ke 6.000 ya. Ini kita ngomong mid term sampai long term ya. Jadi perusahaan pun juga bagus ya, sebenarnya kita nggak perlu khawatir lah ya untuk Jasa Marga gitu ya. Tapi money managementnya tetap dijaga, jangan sampai Jasa Marganya terlalu dominan ya. Terus Medco Elsa udah ya, cek aja oilnya gimana, gold masih gila ya, no comment. MDK saya belum jual ya, for information, nggak jadi jual, sentimennya masih oke. Nanti kalau jual saya info kok di grup. Palm oil naik lagi ya. Palm oil saya sudah lirik BWPT sebenarnya ya, untuk jadi menu sore sebenarnya saya sudah lirik karena dia sudah terpantul ini di support ya. Tapi saya nggak jadiin menu sore ya, tapi buat teman-teman yang mau lirik boleh ya. Tapi kalau BWPT-nya udah naik tinggi, open jangan dikejar ya. Jadi sideway aja sih sebenarnya, sideway ya. Jadi as long as dia berada di atas 107 gitu kan, masih boleh di buy ataupun average ya. Itu untuk BWPT. Jangan ditanya lagi BWPT gimana om, itu sudah saya ngomong berkali-kali. Selagi dia berada di atas 105, it's okay gitu, kita masih boleh hold ataupun average ya. Tapi kalau dia jeblok pun setidaknya di atas 100 lah ya. Kalau kita pakai trennya setidaknya di atas 100 ya, masih boleh untuk di buy. Yaitu kalau kita ngomong secara trend line ya. Untuk BWPT sama untuk CPO lain, Ali Lesip Simpe, terus juga ada Kebla, terus juga ada mungkin DSNG ya, terus juga ada apa ya yang depannya C ya, yang CPO, aduh saya lupa, apa CCSI ya, oh bukan, oh ini CK juga, CK ini CPO ya, Wilmar ini CPO. Terus juga aduh apa ya yang C itu ya, lupa saya. Ada ya yang fluktuasinya cukup tinggi ya, ada, nanti bapak ibu cek aja deh ya. Itu CPO. Terus nikel masih wah, Antam, Inco bersiap lanjut terus, tapi ini udah begini jarang sekali lihat Antam rally ya. Mungkin besok hari terakhir dia naik, habis itu koreksi ya, habis itu koreksi pullback, kita bisa beli pada saat dia pullback gitu ya. Nanti VVIP saya info ya. Call mana ya, call koreksi ya. Call memang masih strong downtrend sih ya, tapi udah cenderung ke sideway ya. Adro ya, tapi kalau kita cek sentimennya, ini Adro break trend line, bagus nih ya. Jadi kalau kita cek juga dia sudah tertahan di support ya kan, mantul-mantul kalau kata sebelah ya. Potensinya setidaknya ya seharusnya nih ya kalau dia pun nggak breakout, setidaknya dia ke 1170 gitu ya. Jadi untuk pemegang Adro dan Doit ya, Doit ini yang fluktuasinya, Doit ini kalau mau boleh. Nah ini tadi saya baru cek Bandar Indi, for your information aja, Bandar Indi megangnya di 200, bahkan ada yang di 150 ya, tapi mayoritas di 200. Oke, kodenya saya nggak kasih tahu ya, kodenya saya nggak kasih tahu, tapi di 200. Jadi 200 ini memang batas, tapi jauh ya dari 286 ke 200. Tapi kalau saya cek bandarnya dari tadi belum ada tanda-tanda distribusi ya. Float baru profit 50% ya. Jadi kalau kita pakai patokan dia mau profit 100%, setidaknya akan dikerek ke 400. Apakah mungkin?
Who knows? Gak ada yang tahu. Tapi kalau dalam ilmu bandarmologi, everything can be happen. Ya, semua bisa terjadi. Bukan tidak mungkin besok Doit auto reject atas. Gak ada yang tahu. Ya, disclaimer on yang mau beli Doit pakai money management. Ya, untuk membership VIP akan tetap saya pandu untuk Doit. Gitu. Tadi saya sudah cek bandarmologinya. Saya sudah tahu. Ya, saya sudah tahu jadi enak mandunya kalau sudah tahu pergerakan bandarnya. Oke, segitu dulu ya teman-teman ya. Jadi sudah malam juga. Thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Silent Trader Academy. Be silent, be cuan.